selama menempat, nikmatilah ya. Tapi jangan sampai sakit. Kalau stres boleh, tapi jangan sakit lah. Kalau sudah sakit berarti overdosis itu. Tadi saya sudah. Oke, ini ya. Sekarang kita bab 9. Nah, moga-moga apa yang kita bahas ini salah satunya bisa untuk aplikasi ini. Kita punya 2 variabel, mesti urusannya dengan apa setelah ada 2 variabel? Kemarin hubungannya korelasi. Oke lah, sambil lihat ini nggak apa. Maka Anda nanti harus, sering saya sarankan pada saat belajar, kenapa saya minta ada hari adalah untuk bagaimana Anda melacak ke mana. Anda harus kenali itu kalau ujiannya tipe terbuka. Yang penting tahu lokasinya di mana sih. Oh, soalnya kayak gini, itu di mana? Kan saya harus membuka. Yang menarik kemarin saya uji coba dengan soal yang di buku yang sudah saya tugaskan. Apa yang terjadi? Ada yang ternyata nggak punya, artinya nggak jawab. Jawab di situ, waktunya nggak cukup jelas. Wong itu bonus kategori itu. Tapi dia katanya nggak punya filenya dari yang punya temennya. Berarti dia orang yang nggak tahu kayaknya. Kita kasih 4, hanya 1 yang dia ini kan. Ada yang malah kosong sama sekali. Oke, ini, aduh ini tadi kayaknya bisa geser lalu ini kok. Aduh, malah ke bawah sebelah. Nah, berapa ini sudah? Oh, 10 ya, kita masih 9. Malah ke 12. Kita mulai bicara tentang kondisional ya di sini. Jadi kalau kita sudah memiliki ada 2 variabel, kita masih tertarik dengan, nah inilah yang ya. Anda sudah punya apa? Ini ya, kita sebut X1. Ini sudah punya X2. Yang belum punya, nanti ini taruhnya kita sebut sebagai X3, ini X4. Kira-kira ada pengaruh nggak ini dengan ini? Berarti kalau saya ingin, Anda mesti punya distribusi yang X1 kan, kira-kira kayak apa? Uniform enggak? Kayak ini uniform ya, karena semua masuk terus. Saya lihat sama semua. Tapi kalau di yang legal biasanya enggak. Ini sudah tahu kan berarti. Kira-kira apa secara ininya ada apa diskusi hampir malah sama semua kayaknya. Jadi ini bukan variabel random lagi kayaknya. Tapi ada yang nggak masuk karena sakit ya, jadi tetap masih ada yang berbeda. Tapi sudah bisa lihat ekspektasi X1-nya kan, rata-ratanya berapa sudah. Yang ini kalau dihentikan per hari ini berarti Anda sudah punya nilai berapa? Sudah diisi belum? Kayaknya belum ya nanti katanya. Belum diisi. Yang prinsipnya Mbak. Enggak, yang iya. Yang prinsipnya masih ada yang berapa orang yang masih belum diisi. Nah, isilah Anda kan boleh ngisi 20 kan? Namun saya yakin. Isilah ya, karena berarti Anda punya nilai berapa? Tugas 100, 100, 100, 100, 100, 100 itu kan? Sudah dapat 1000 kan? Dibagi 10 ya dapatlah kembali ke 100 kan? Ini berarti sudah punya 2 ini kan, harusnya sudah 15. Ini harga apa? Jadi kalau usah khawatir kan. Di sini, nah setelah keluar besok ujian, saya kayaknya masih 100 lah, berarti ya selamat sudah. Nah, tapi kan dalam perjalanan baru separuh kan, besok yang separuh lagi, gimana itu?
Oke, nah yang jadi kalau kita punya dua variabel, kita tertarik dengan yang namanya apa ini? Kalau sudah diketahui ini, given di event ini, ya ini, jadi kita sudah, ya sudah terjadi. Nah kita sebenarnya X1 pun ini belum terjadi kan, belum selesai kan, karena kuliah sampai besok. Tapi sampai per hari ini kita sudah memiliki ya minimal tadi kalau masuk terus kan sudah 90 poin lah dari kehadiran. Nah kalau sebaliknya kita ingin lihat Y kalau diketahui X, apakah ada suatu kehidupan bisa bolak-balik kayak gitu? Jadi misalnya saya ingin mengetahui kalau diketahui dia X2, berapa peluang X1 juga nilainya bagus misalnya. Bisa enggak saya juga ingin tertarik itu? Saya lihat dulu tugasnya. Tugasnya ini bagus. Terus saya mesti berpikir di sini apa? Peluang dia itu hadir 100%, jadi pulangnya tinggi dia. Karena berdasar data yang ada, kalau ini ngerjakan biasanya ya dia rajin. Tapi sebenarnya masih punya backup kan, dia adalah kalau memang jarang kuliah atau ini kan boleh nonton rekamannya. Ternyata tugasnya lancar. Tapi dia itu biasanya adalah mahasiswa yang sibuk. Entah kesibukannya apa, pas kepilih ini, saya lagi posisi suaranya agak gaduh kan, gimana ini? Ya lagi acak, kan ada beberapa memang yang tidak punya kesibukan. Jadi di S2 kadang saya jumpa ada yang memang sudah mungkin sambil ada punya pekerjaan sebelumnya. Nah lanjut tesis dengan saya juga setiap bimbingan sama-sama sibuknya. Aduh maaf Pak, saya posisinya sedang tidak jujur jawab ya, ganti lagi. Online pun tidak berarti mesti jalan. Karena pas saya ngomong bisa ini, dia nggak bisa. Mungkin lagi meeting kan, misalnya. Sah-sah saja bagi saya juga. Nah ini conditional artinya apa? Kalau diketahui tugasnya bagus, bagaimana peluang dia juga kehadirannya bagus misalkan kayak gitu. Dibanding kalau diketahui tugasnya bagus, kok peluang bahwa dia tidak kehadirannya enggak ini adalah ternyata peluangnya lebih tinggi daripada kehadirannya, berarti apa? Kehadiran enggak ada manfaat secara langsung. Ya. Jadi kadang kita ingin membolak-balik kayak gitu. Oh ini UTS-nya karena diketahui dia nggak pernah hadir, nggak pernah ini. Nah, nanti kita berikan 3 variabel kan, diketahui X1, diketahui X2, peluang UTS-nya jelek itu lebih besar misalnya. Tapi kalau ternyata peluang UTS-nya bagus juga ternyata besar. Berarti enggak X1, X2-nya enggak bagus pun masih bisa sana. Nah, ini yang memandang enggak perlu. Kan? Defisiensi ini kira-kira apakah memberi jaminan Anda besok akan bagus? Maka saya ini beberapa kan, ya ini nanti kan ada kalau ada yang akhirnya masih ketemu saya lagi mungkin di kuliah, bisa juga ada yang akhirnya ke tesis. Maka biasanya akan saya data dulu adalah, karena selama ini kalau milih itu, kan saya bagian yang memutuskan, bahkan dosen kan ada kuotanya. Nggak boleh semua senang dengan semua dibimbing ya nanti kacau kan. Ada pilihan kedua gerakannya. Nah ini kondisional adalah kadang untuk semacam kita bisa mengevaluasi sesuatu itu sebenarnya ada saling ada ininya enggak. Kemarin apa kita sudah mulai istilah independen kan. Nah sekarang kalau ini dari probability-nya, sekarang kalau diketahui dia X1, wah, nilai mungkin kehadirannya 100%. X1 kan nilainya bisa berapa? 0 yang nggak pernah kuliah. Berarti kita 10 kali ya. Tapi setiap kehadiran saya hargai 10, berarti ada yang nilainya 10, ada yang nilainya sampai 100. Nah, kadang kita ingin tahu lihat misalnya di mana tugasnya ini, apakah juga nilainya misalkan juga 0 sampai 100, 90,
Kalau kita ketahui X1-nya dia 100. Sorry, ini bukan pakai sama dengan di sini. Nah, tadi diketahui apa? Dia 100% hadir. Kira-kira rata-rata nilai tugasnya gimana? Ya, mestinya Anda maunya berharap, ya sama-sama 100. Nah, kalau memang sama di sini 100, ya bisa saja. Tapi kalau sampai di sini akhirnya ekspektasinya dapat misalnya 0, ada yang nggak beres kan di sini. Ini tugas nggak ada manfaatnya. Nah, terus nanti kita ingin lihat ya, oke Pak Sam, semua sudah beres ini. Tapi UTS-nya bagaimana? Pada saat dia semakin coba hidup sendiri kan, selama 2 jam loh ini. Maka tadi saya katakan di sini, saya ingin bagaimana kalau Anda dalam keadaan sendiri selama 2 jam? Apa yang Anda lakukan dengan fasilitas yang saya berikan? Ya, ada yang cuma sibuk chat GPT, di ini kan langsung di copy paste, taruh di situ. Ada yang seperti itu. Berarti dia terlalu pasrah dengan dan tanpa dilihat langsung dinikah. Nah, ekspektasi kita ingin melihat apa tadi jadi karena value-nya, kalau tadi kan peluangnya ya. Jadi mesti antara 0,1, kalau di sini enggak. Nah, karena ekspektasi rata-rata sering kan sebagai harapan dari Pak. Sebenarnya kalau yang rajin kuliah, mengerjakan tugas, rata-rata nilainya berapa, Pak? Nah, mesti Anda ingin tahu kayak gitu jadinya kan. Karena Anda punya harapan bahwa ini ada dampaknya loh. Tambah lagi terus nilai akhir besok misalnya. ABC-nya seperti apa. Nah, kalau diskrit kita lakukan, kalau ini nilai sebenarnya harusnya diskrit apa enggak ini? Karena diwujudkan kalau sudah di apa berupa prosentase kalau di apa yang di master itu. Kalau 10 kali ya biasanya jadi otomatis kan 190 gitu. Tapi kalau yang reguler kan 14 kali. Biasanya adalah ada yang cuma 70%, ada yang. Nah, kalau kita ke continue, nanti kita bisa melihat tidak proses sama dengan, tapi nanti kurang dari atau dari itu di ini kan. Oke, sampai sini sudah. Antara tadi hitung peluang adalah peluang saya akan bagus berapa Pak kalau saya rajin kuliah, mengerjakan tugas. Ya tadi saya tahu terus jadi apa ada gunanya Pak saya capek-capek mengerjakan tugas Pak? Nah, karena makanya kalau bisa nggak ada tugas itu. Nah, kenapa kalau misalkan saya nggak adakan sekalian berarti variabelnya cuma tinggal yaitu UTS saja itu paling enak sebenarnya. Dosen cuma ngoreksi, kalau bisa soalnya cuma 1 lagi. Kita nggak bisa terserah nilainya kalau jelek ya sudah sudah nggak ada. Jadi untuk diskrit pakai sum, continue pakai integral. Baru di sini harus hati-hati untuk dilihat. Nah, untuk besok kalau ini besok kalau pilihannya open book adalah Anda cukup menyebut misalkan gunakan teorema apa. Ingat dalam hitung FGF, Anda boleh cukup menyebut, tapi Anda harus ingat ya teoremanya di halaman berapa. Wah ya, saya tambah itu supaya untuk meyakinkan Anda benar-benar melihat si teoremanya. Oh ini kayaknya di bab 3. Oh masih ingat sih. Cari di bab 3, tambahkan di situ. Untuk kerjakan ini, kenapa saya boleh kok MGF cukup pakai ini? Karena pakai teorema ini mengatakan kan jadi cepat kan? Cuma saya kadang nggak habis pikir ada masa kenapa dong saya mintanya yang kayak gitu, mintanya malah yang berlebihan itu. Nah, saya curiga jadi pakai ChatGPT itu. ChatGPT nggak mungkin akan menyebut teorema ini di buku ini kan? Nggak mungkin itu karena walaupun buku ini saya dapat dari si ChatGPT itu. Kita minta carikan buku yang enak untuk memberi pengalaman. Dia ngasih beberapa pilihan, saya lihat-lihat, saya cocok ini. Waktu saya punya buku Statmat banyak sudah dilihat kan di Google Drive kan itu. Jadi juga siap-siap kalau malah soalnya saya ambilkan dari buku yang lain itu. Waduh, saya sudah baca juga kok. Ternyata ini cuma dari buku yang satunya tuh. Ternyata belum saya kerjakan ya sama aja kerjakan saat itu jadinya.
Nah, sebenarnya kalau yang persiapan ini, Anda cukup mungkin sambil tiduran, bisa lihat rekaman-rekaman PSM saya yang di S1, di SD, mungkin bisa juga untuk inspirasi di situ. Walaupun apa, nggak ada editing jadi apa, mungkin lama kan, ada yang kadang kok ada yang nggak ada suaranya, ya namanya resiko itu. Oke, sampai sini, nih contoh satu. Siapa yang kebagian ini sekarang? nomor 9. Kelompok berapa? Kelompok Dua. dua. Kalau soalnya besok mirip ini, tapi yang karena cuman saya edit ini saya ganti ini C gitu. Ini saya ganti, saya tambahi tidak ini. Ada yang juga terus bingung nyari C-nya dari mana ini. Kan harusnya apa? Double sum-nya harus satu kan. Kayaknya sama ini terus ada yang langsung masang aja 1/21. Oh ya enak men gitu. Padahal sudah saya ganti tambah di sini jadi Y-nya juga sampai sama dengan misalnya 3. Maka nggak mungkin 1/21 kan? Karena ini kalau Y-nya 1,2, X-nya 1,23, maka ini 1/21 X plus Y. Tapi kalau ini saya ganti C, ini saya ganti 3, maka jawaban C-nya berapa? Ya harus dicari kan, terpaksa menggunakan double sum-nya, ininya sih. Nah, kalau Anda sudah punya program collab-nya, tinggal ngedit apa? Nambah Y-nya saya tambah jadi 3. Mila dari situ. Tapi kan tetap di overlay-nya Anda nuliskan, ini loh, harus double sum-nya sama dengan 1, maka tapi Anda minimal sudah tahu apa? Kayak kunci jawabannya. Nah, itulah belajar yang seperti maksud saya, jadi Anda mengoptimalkan semua teknologi yang ada, tapi tidak berarti Anda terus bermanja-manja, yaitu pasrah itu namanya. Di copy aja dari ini saya yang paling kemarin kalau pas ngoreksi, aduh kok ya tega-teganya kau gitu kan. Ya otomatis kan nggak akan maksimal. Kan. Terus nyari marginal berarti mengarahkan ini ya ke salah satu ininya. Nah inilah mulai mencari peluang bersyaratnya. Berarti kan dari joinnya dibagi marginalnya. Kalau discrete bisa digambarkan apa? Grafiknya ya. Jadi ini X dengan given Y. Bagaimana? Ekspektasinya. Jadi mencari ekspektasi X bisa melalui apa? PDF tapi yang kondisional ya. Jadi misalnya ini mau gambar berarti Y sama dengan 1 nilainya berapa? Ekspektasi X-nya 14 tambah 6, 20 dibagi 9. Berarti sekitar 2 lebih kan ini gambarnya kan di situ kan. Nah, kalau misalnya di saya minta gambar kayak gini, Anda belum punya kan perintah gambarnya, ya di situ masuk baru mau mengerjakan ya lama. Karena skenario-nya artinya apa? Anda sudah pernah. Loh, tapi ini bukan saya yang kebagian tugasnya ya, teman saya ya. Nah, kenapa nggak minta kopiannya? Nah, makanya itu saya minta ini betul-betul Anda exchange. Tapi kalau Anda nggak punya, Anda mau nukar, ditukar dengan apa? Ya barter tuh. Nah, ini barternya antar kelompok. Nah, tergantung ketua kelompoknya negosiasinya bagus enggak. Sudah punya semua belum? Tugas dari kelompok lain? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Ini ketua kelompoknya tanggung jawabnya ini. Oh, sudah. Nah, ini kok anak buahnya. Karena ini adalah supaya Anda punya hasil dari yang lainnya. Oh, ternyata saya mengcombine beberapa dari contoh soal yang itu baik stylenya. Karena tidak taruh sini, makanya akan cepat. Ya, zaman sudah berubah, saya berusaha juga situasi. Tapi yang penting dari situ tetap Anda ada kontribusi, effortnya apa untuk mendapat. Nah, yang susah misalnya kayak gini. Dari contoh 92, kontekstualnya, wah ini yang kebagian. Ini yang kemarin sama yang kemarin nanti ngalami itu kan karena mungkin sudah ketemu belum penyebabnya. Ya, 53 itu.
Jadi perhatikan pada saat di sini, misalnya gini ya, ini kalau saya minta kontekstualnya ini, berarti apa ini? X-nya harus positif, tapi Y-nya kurang dari 1. Maka janganlah bikin ilustrasi yang Y-nya lebih dari 1. Karena ini cocok hanya untuk, ini yang namanya di statistik, setiap distribusi di statistik itu mesti punya persyaratan, minimal variabelnya. Ada yang variabelnya harus positif, ada yang variabelnya boleh negatif, kan distribusi apa normal ya, itu minta hingga sampai tak hingga bisa. Nah, cermati itu. Nah, kadang kita ingin mengetahui bagaimana kalau X-nya sepertiga, bagaimana ekspektasi Y-nya. Mungkin kayaknya ini perlu saya jadikan untuk soal ya saya ini. Karena sudah punya data banyak dari yang lain. Nilai tugasnya berapa, ininya berapa, distribusinya sudah sebenarnya bisa juga saya, tapi kan belum. Karena datanya kan saya sudah punya, ya cobalah nanti ini kan masih punya. Tapi variabelnya berarti ada berapa ini total? Anda mesti punya ekspektasi kan? Yaitu ekspektasi apa? X3 kalau diketahui oleh X2 misalnya. Ekspektasinya nilai UTS-nya kalau X2-nya misalnya X2-nya kan sudah punya kan kalau saya besok perlu ini, maka ekspektasinya berapa? Anda tinggal masang kan kalau model ini sesuai dengan diri Anda pasang nilai Anda di, oh saya X2-nya 100 nih, semua saya kerjakan. Ekspektasi X3-nya mungkin yang ini masih biasanya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena Anda harus sendirian. Tapi yang ini langsung bisa melejit nilainya jauh. Ada yang langsung. Tapi artinya apa? Saya ngasih persoalan yang masih rasional. Kalau sampai nggak bisa diselesaikan, berarti ini open problem untuk S3 bukan S2. Nggak ada jawabannya ternyata soal UTS-nya. Karena nggak ada yang dapat 100. Kan? Berarti sudah dikerjakan 24 jam. Berarti ini nggak cukup dikerjakan 24 jam. Mungkin butuh 2 kali 24 jam. Iya tadi ya, ada yang 2 kali 24 jam. Kan asumsinya itu. Selama ini saya cukup gunakan 1 kali 24 jam. Kecuali yang ujiannya beruntun. Saya kasih waktu lebih. Tapi nggak boleh tetap 24 jam. Tapi saya gini, hari ini saya ujian, tapi besok juga ujian lagi. Dan kemarin ada yang nggak beruntung, 2 mata kuliah saya semua ini. Maka yang ini kerjakannya besok saya kira. Tapi jatahnya tetap 24 jam ngerjakan yang A, 24 jam ngerjakan yang B. Tapi waktunya dia berbeda. Oke, ini ya nanti kemungkinan saya akan mengeluarkan juga versi untuk yang ini kayak apa. Kalau digambarkan seperti apa ini gambarnya kalau kita mempunyai kayak gini. Dan kalau kita perhatikan marginalnya. Berarti gambarnya apa? Gambar kayak gitu. Ini X, ini adalah Fx-nya. Berarti pada X-nya tadi berapa? 0 sampai 1 kan gambarnya cuman. Berarti sini ya kita cuman 0 sampai 1. Pada saat 0 berapa ini? Apapun setengahnya nggak ikut ya, karena itu nggak ada tanda sama dengannya. Tapi untuk gambar di sini lah, ini kan paling tinggi 1. Terus pada saat X-nya setengah, dia adalah 1. Seperti itu gambarnya banyak. Terus ada X-nya 1, dia adalah 1,5 nih. Berarti kayak gini ya, naik. Ada nggak sih yang kayak gini? Harus saya punya ada yang gambar. Ini artinya apa? Kalau untuk nilai Anda mau? Kalau untuk nilai Anda? Distribusinya kayak gini. Rata-ratanya berapa ekspektasi X-nya? Integral dari X. Ini kan untuk ini kan. Ini gambarnya ya kalau ada. Kalau nyari ekspektasi dari ini apa? Integral dari
0 sampai 1 untuk ini misalnya X-nya adalah nilai UTS, Y-nya nilai tugas UTS. Mau pakai kayak gini modelnya? Kan memang X-nya kan ya antara 0 sampai 100% kan kalau di ini kan. Kalau nilai kan 0 sampai 100 itu. Tapi ini 0 sampai 1 berarti kalau 0,5 sama saja seperti 50 poin lah. Saya malas nulis koma jadi senangnya pokoknya kalau ngoreksi 0 sampai 100. Maka kan lihat di daftar nilainya kan itu kan 0 sampai 100 kan itu. Untuk dapat A berapa sudah tahu kan itu? Nggak ada yang perhatikan kelihatannya ya kayaknya. Iya kayaknya ya. Ini di sininya. Anda sudah bisa melihat ini ada kelihatannya. Sudah dapat A belum? Oh sudah A ini. Siapa nih A ini? Oh tapi cuma sampai sini yang bawahnya enggak. Tapi besok ini akan saya matikan aksesnya karena untuk saya akan merekap yang untuk UTS-nya. Tapi Anda sudah tahu sampai detik besok ya. Ini kemarin yang saya kasih akses siapa aja? Semuanya ya. Oh iya. Nah besok akan saya matikan. Setelah saya masukkan entry nilai UTS, nilai tugas UTS. Maka segeralah Anda mengisikan nilai Anda. Sudah benar? Sudah pada ngasih belum ini? Sudah ya. Yang tinggal nanti yang 9. Karena kemarin saya set ini. Nah ini tugas UTS. Nah nanti UTS-nya apakah mau sebanyak ini ke sini? Nah nanti saya belum ini. Tapi nanti ini sama tugas UTS dengan UTS ini. Oke, kembali lagi mana ininya? Mana ininya? Google-nya. Karena kepenuhan saya sampai enggak. Oh ini. Jadi kemungkinan diminta mencari ekspektasi dari satu tadi ya. Terus juga di sini adalah, nah sekarang kalau saya ingin mencari yang ini berupa PDF, ekspektasi tadi kalau dapat sepertiga, gimana dapat Y-nya? Berarti kalau tadi misalnya apa? Diketahui dia dapat cuma berapa? 3/5, 0,6. Sorry, Y-nya sepertiga. Ternyata Y-nya dapat 0,3/5 lebih besar daripada sepertiga kan ya? Iya benar ya? Enggak, malah lebih kecil ya? Iya kan ya? Maka untuk nilai nggak cocok ya. Harapan saya kan maksudnya di sini, kalau ini sudah ini maka dia lebih besar. Artinya pengaruhnya positif maksud saya. Jadi konteksnya kalau dia pada saat Y-nya apa ini X-nya kalau bisa dia dalam posisinya selalu memberi kontribusi pengaruh positif ya. Jadi korelasinya apa? Maka nanti besok kemungkinan saya minta mencari korelasi, mencari itu karena untuk supaya Anda jadi utuh. Korelasinya kecil kok Anda minta bahwa ini kok ini dia akan. Nah, kalau independen gimana? Kalau independen ini nyari ekspektasi Y bersyarat X, jawabannya apa kalau independen? Y bersyarat X sama dengan ekspektasi Y. Nah itulah yang maksud saya tadi. Jadi kalau nggak ada pengaruh, nggak ada hubungan itu independen antara tugas dengan ini, wong saya nggak tetap misalnya kayak gitu. Nah sekarang gini, Anda di teorema 91 ini juga bermanfaat pada saat Anda diminta mencari, sudah mencari ekspektasi Y bersyarat X, diminta lagi suruh mencari ekspektasi X dari ekspektasi Y bersyarat X. Nggak usah capek-capek, kasih saja ekspektasi Y. Sebut aja teorema 91. Nah, paling ditambahi halamannya biar Anda ngecek ke sini kan. Halaman berapa ini? 254 ya. 240, sorry kali ini yang ini adalah total ininya ya. 240.
Kan sudah disuruh menghitung A, ekspektasi Y bersyarat E. Kok B-nya ekspektasi dari yang tadi di ini kan ya. Nah, menurut terma ini adalah sama saja ekspektasi Y. Ini buktinya kalau menggunakan yang kontin. Maka Anda besok jeli-jelilah gunakan semua dari supaya Anda jadi waktunya cukup. Kadang ada yang kemarin di udah 1, 2, 3 bagus, yang 4, 5-nya dia kehabisan waktu. Pas yang di 2 jam. Tapi setelah 24 jam, semua ya beres jadinya. Kehabisan waktu banget. Karena apa? Dia pas 1, 2, 3-nya terlalu banyak ininya, jadi dia kehabisan waktu di situ. Perhatikan aja pertanyaannya dan berilah argumentasi yang seperlunya. Tapi yang penting tadi rujukannya ini ke sini Anda pakai teoremanya apa supaya Anda cepat. Kalau nggak pakai teoremanya berarti Anda harus melakukan ini kan integral capek kayak gini. Diminta itu tapi Anda terus nah, kenapa kok Pak Ilmu ya? Karena dari sebelah saya lah itu yang nggak boleh itu. Teman saya kok menjawabnya gitu juga. Tapi Anda sebutlah teoremanya ini. Jadi artinya Anda memahami bahwa oke, untuk mencari ekspektasi dari ekspektasi Y bersyarat X, itu sama saja dengan ekspektasi Y. Ini X bersyarat Y berdistribusi binomial YP. Kisahnya apa nih sebenarnya? Ini yang nanti coba untuk diperhatikan ini. Ada 2 variabel di sini kan. Y adalah banyaknya apa? Telur. Ini telur ya, telurnya ya. An exact less by number of eggs ya. Y-nya berdistribusi kuasom dengan parameter lambda. Berapa perpeluang bahwa untuk di sini diketahui dulu bahwa peluang telur tadi akan apa? Selamat atau akan survive bisa ini adalah sebesar P. Nah, pertanyaannya adalah di sini average how many eggs will survive. Jadi yang masih bisa sehari-hari sering makan itu enggak? Anda punya ayam di rumah berapa? Sebanyak Y, udah. Tapi enggak Y-nya sih banyaknya telurnya, sorry bukan hanya. Jadi banyaknya telur ya. Jadi Anda punya banyak Y dengan dan setiap itu punya peluang untuk survive-nya adalah sebesar P. Jadi artinya dia bisa menetas ya. Nah, akan ingin tahu kan rata-rata berapa yang akhirnya akan menetas. Ternyata cukup melihat dari sisi apa? P-nya dan dikali. Lambda adalah rata-rata apa lambda? Rata-rata banyaknya telur yang apa? Di apa namanya kayak di sarangnya lah apa ya kalau di ini. Insect less pada saat dia kan dia rata-rata banyaknya telurnya. Kalau P-nya adalah peluang telur itu bisa menetas. Nah, nanti kira-kira ada soal yang mirip kayak gini, ingatlah ini, gitu kan. Nah, ini maksud saya adalah, Anda berarti apa? Ya tinggal editing sedikit, terus Anda bisa masuk ke sini. Ternyata pakai binomial dan Poisson. Tapi kalau Anda nggak gunakan teorema tadi, Anda akan capek. Anda harus nyari dulu apa? Ekspektasi X Y. Setelah itu, setelah dapat itu, Anda mencari ekspektasi itu terhadap Poissonnya. Kan capek kan itu. Ekspektasi X bersyarat Y nilainya berapa? Ekspektasi X bersyarat Y. Coba ini. Adalah apa? Coba ini. Ekspektasi X bersyarat Y. Sama dengan apa? Ekspektasi X bersyarat Y.
Oh, ini berarti. Oh, ini Oh, bisa udah sih. X besar Y adalah binomial YP. Maka ekspektasi X besar Y nanti jawabnya N kali P. Gara-gara binomial adalah selalu N kali P. Itu ya dijumpai di dunia nyata. Apa jawabannya? Ya, P kali, atau biar ini N kali P ya, Y kali P. Maka ekspektasi X bersyarat Y adalah sama dengan ekspektasi YP. P-nya keluar, ekspektasi Y-nya berapa? Ekspektasi Y-nya kan lambda, jadi P kali lambda. Nah, maksud saya yang Anda tadi dapat contoh ini adalah memperlihatkan ya langkah ininya lah nih kan tadi. Ini kan di situ juga kan. Jadi karena X Y-nya binomial YP, maka ekspektasi X bersyarat Y-nya adalah YP. Tanpa teorema tadi yang Anda cukup dapat sebenarnya bisa saja sih nggak apa-apa. Kalau Anda punya X bersyarat Y binomial, Y-nya kosong, maka X-nya distribusi apa? Anda bisa nyari. Kan yang mau dicari di sini adalah apa? Ekspektasi X kan. Yang mau dicari adalah ini sama dengan ada ekspektasi. Berarti Anda harus punya apa? Fungsi F(x). Maka Anda harus punya apa? Berarti Fx, Y dulu. Yang sama dengan apa? Fy kali Fx bersyarat Y. Setelah dapat Fx, Y, carilah Fx-nya. Capeknya. Tapi ya ada kadang yang. Nah, maksud saya dengan kesempatan Anda terbuka, juga di sini harus terbuka pikirannya. Maka cukup waktu belajar. Anda membangun sistem berpikir aja, nggak usah diapain. Tapi kalau closebook beda. Anda harus sampai, ya harus ingat semua ini kan. Binomial, untuk ini kayak tadi saya sampaikan. Anda kan nggak harus hafal kan. Tapi kalau ini besok, waduh saya lupa ya ekspektasi binomial itu apa ya, boleh lah. Tapi kan yang jadi menyebabkan waktu Anda terbuang kan. Gimana ya binomial? Oh bab ini lah. Kalau masih ingat lumayan, Anda langsung ke sana kan. Nah itu pilih pada saat ujian. Terus kadang ada kalau jawab ada yang lama sekali. Atau kepenjelasan, atau dia mau searching aja yang miliknya sendiri aja lama. Coba tunjukkan di tesismu di mana? Wah lah. Karena dia sendiri mungkin sudah enggak ya. Oke ya, jadi nanti ini bisa dikerjakan dengan cara tanpa teorema tadi. Tapi kan dengan tadi Anda harus nyebut teoremanya kan. Di sini ngasih contoh nggak ngasih dia nyebut pakai teorema. Ya karena di bawahnya jadi ya mesti pakai atasnya gitu kan. Besok kan ada enggak kan. Jadi terjawab ini saya akan gunakan teorema. Itu cukup mencari apa? Bapak mencari yang ditanyakan ekspektasi X kan. Yaitu banyaknya telur yang survive gitu. Yang menetas. Kira-kira peternak selalu berpikir kayak gitu enggak? Tapi nggak mungkin pakai teorema ini. Maka ada yang punya peternakan, dia nggak pernah berhitung itu kan. Padahal sebenarnya dengan menghitung itu dia bisa mengira-ira kan. Sebenarnya yang netas harusnya banyak, kok nggak ada? Nggak tanya yang setelah menetas pada lari gitu kan. Ya lari di bawah yang membawa karena jalannya masih pelan kan harusnya kan. Berarti ada yang hilang, dicuri jadi tahu. Definisi berikutnya ini, mixture distribution. Apa ini tadi? Jadi dikatakan ini mixture distribution jika apa distribusi X-nya tergantung quantity which also has a distribution.
Nah, kayak tadi, jadi dia ada, nah ini sebenarnya nanti pada saatnya Anda belajar lebih, ini nanti namanya yang Bayes lagi dia itu, Bayesian analysis. Jadi harusnya dia tergantung sesuatu yang, suatu konstanta, kuantiti biasa, tapi ini tergantung suatu apa konstanta tapi yang random juga, jadi variabel random. Nah ini tadi kayak X persen, itu kan konsep itu. Ini sekarang tossing coin-nya jadi lebih susah enggak ini? Muncul satu, if head occurs, jadi muncul H dulu ya, and die is roll. If tail occurs, kita boleh melakukan dua dadu dilontarkan. Ya sering ya ada mainan kayak gitu ya di anak-anak. Oh saya dapat ini gambar, kamu boleh mengaturkan dadu 2 kali. Oh saya dapat angka, boleh lakukan 1 kali. Nah di sini saya menggunakan itu enggak ini? Enggak hadir kuliah, enggak boleh ngerjakan tugas. Wah ini baru bisa jadi maksa saya kan. Enggak ngerjakan tugas, enggak boleh UTS. Berarti harus ada conditional yang sebenarnya kesannya dia independen, nggak ada ini, tapi tetap berkorelasi. Masih ingat kan kemarin belum? Kalau independen, jelas korelasinya 0. Tapi korelasi 0 tidak berarti dia adalah independen. Oke, ini kisah-kisah ini nanti Anda perhatikan. Nah, sekarang pada saat yang pertama berikutnya, jadi di sini dilibatkan ada min dan variannya. Y given X is linear in X. Ini ada rho di situ kan itu. Rho adalah koefisien korelasinya. Jadi X-nya mempunyai distribusi dengan min-nya mu X dan standar deviasinya sigma E. Sama-sama variabel random. Nah, Y syarat X adalah berupa AX plus B. Bagaimana AX plus B-nya? Nanti tadi tunjukkan di sini untuk, wah ini lumayan panjang tuh buktiannya sampai sini. Nah, kira-kira ada kan nanti ujian saya suruh buktikan ini? Yang apa sudah ada di sini kok suruh buktikan itu kan? Nah, berarti Anda besok bisa nggak ada soal pembuktian, tapi mesti yang Anda harus sibuk mencari jawabannya kemana. Gitu kan? Searchingnya di mana yang pertama? Google Drive dulu tuh di buku yang itu ada enggak? Waduh, nggak ada lagi nih. Apakah kira-kira sampai gitu ya nanti lihat, tapi Anda enggak apa standarnya masih pengantar, mungkinan nggak sampai ke sekompleks itulah. Tapi pada saatnya Anda nanti berhadapan, kenapa kemarin saya kasih tugas sekedar tentang jurnal hanya mengenali itu, walaupun itu hanya untuk bekal Anda pada saat untuk ke tesis besok. Saya nyiapin dari satuannya, kenapa hanya cukup mungkin tugas sekarang itu, kalau tugas itu yang lihat paper hanya cuma ngelihat statement apa aja yang ada di situ tersebut, nggak harus buktikan itu, enggak. Ekspektasi ketemu nggak mesti di paper-paper statistik, kadang mungkin wujudnya sudah jadi rata-rata atau average. Ya, kalau nanti nggak tahunya itu jadikan malah besok Anda waktu mau tesis sudah punya topik, saya Pak, ini malah paper yang dulu saya. Nah, contoh 95 X dan Y random variable, kita punya Y bersyarat X-nya adalah min X plus 3 karena berupa apa? Fungsi linear dari X. Dan ekspektasi X bersyarat Y-nya sama dengan min seperti Y plus 5. Diminta mencari korelasinya. Melelahkan enggak ini kira-kira? Nyari korelasi harus mencari apa? F, Y, kovariansi XY dibagi standar deviasinya. Tahu ini distribusinya apa ini? XY?
Padahal untuk mencari korelasi, Anda harus mempunyai apa? Sini jelaskan. Masih ingat mencari korelasi Anda harus Varian. Rho adalah apa? Kovariansi standar deviasinya. Padahal tadi di sana hanya cuma menunjukkan apa? Ekspektasi bersyaratnya. Waduh, nyari kovariansinya gimana ini? Harus mencari ekspektasi XY ini, harus mencari ekspektasi X, ekspektasi Y. Wah, cukup melelahkan kan? Maka mau tidak mau Anda harus ingat teorema berapa ini? 9.2. Kalau sampai ada yang langsung di situ blank, nggak jawab, berarti dia mesti karena nggak ingat di pada ujiannya terbuka, tapi dia nggak tahu mau membuka apa. Kalau open book saya kan tahu ujian open book pada bawa buku itu kalau zaman masih era belum digital. Sampai ditaruh di bawah sini lah, padahal kan ujiannya cuma apa pakai ya, oh dia sibuk. Buku ini nggak dapat, ini di buku yang mana ya? Saling kode mulai gaduh. Kalau besok karena serba digital nggak kelihatan kesibukan itu, kan? Buka yang ini nggak ada juga. Kan? Itulah kenapa waktu saya penugasan saya minta kalau Anda ngambil dari manapun dikasih harifnya, tinggal ngeklik itu masuk ke sana. Dan sebenarnya ada buku digital yang lebih bagus, punyanya Google Book itu. Sayangnya kalau nggak bayar banyak dikasih blank, lembarannya nggak ada yang halaman itu. Karena apa? Kalau saya minta itu langsung ditujukan ke halamannya itu, cepat sekali itu. Jadi di sini kalau kita ini kan harus apa? Tadi wah harus panjang sekali ini. Tapi dengan teorema 92 Anda cukup gunakan ini kan. Ini min X plus 3. Terus ini yang satunya min seperempat Y plus 5. Diselesaikan, kita sudah dapat rho-nya adalah. Coba tanpa teorema itu bisa, tapi lama. Nah, inilah gunanya orang punya banyak teori. Tapi di keseharian malah sering orang yang kayak gitu dikalahkan. So, teori ya Bapak pakai teori. Nah, sekarang mencari variansi tapi yang kondisional juga repot ini kan. Anda harus mencari apa? Y kuadrat bersyarat X, FY bersyarat X kuadrat. Ini cari marginalnya, cari kondisionalnya, barulah dapat ekspresi bersyarat X. Baru kita butuh apa tadi? Yang pangkat 2-nya kan. Setelah dapat pangkat 2-nya, baru di sini. Nah sekarang sudah dapat variansinya, masih ingin dicari ekspektasinya. Kalau tadi apa? Sudah mendapat ekspektasinya, dicari ekspektasinya. Kalau ekspektasi X, ekspektasi Y bersyarat X adalah sama dengan apa? Ekspektasi Y kan. Kalau variansi sekarang juga bisa ada untuk mencari ekspektasi. Nah, ini adalah satu min rho. Berarti sebaliknya pada saat saya ingin mencari variansi Y, ya kembali ke yang telur tadi, yang kisah tentang telur. Tapi saya ingin mencarinya adalah ekspektasi variansinya. Kalau tadi kan ekspektasi apa? Telur yang menetas. Tapi kan kita tanya ke petani peternaknya itu, rata-rata berapa yang menetas? Sekian. Apakah sama terus? Ya enggak, rata-rata kan dia bervariasi. Nah, variansinya berapa? Ya tergantung si X-nya. Nah, sekarang rata-rata variansinya. Inilah ekspektasi kan.
Jadi sudah dapat variansinya, saya ingin dapat ekspektasinya. Kan rata-rata dari variansi. Ya rata-rata variasinya, ya, berarti kan sudah nyebut ini sebenarnya. Tapi apakah dia sadar ikut kuliah ini? Enggak. Kadang kalau saya mancing bisa sampai ke, jangan bayangin bahwa rata-rata mesti akan sama dengan apa, semua sama kan. Nah inilah yang harus di. Nah berarti untuk yang pertanyaan ini adalah pada saat kita tertarik ingin lihat rata-rata dari si variansi. Ini untuk contoh di sini kasusnya apa ini? X-nya adalah uniform ya dikatakan. Tapi Y-nya kita nggak tahu. Nah ini teorema ini sebenarnya gunanya banyak karena apa? Kadang kita nggak selalu semua harus tahu, tapi kita bisa mencari tahu sesuatu. Tapi harus memanfaatkan bagi teori yang ada di sini. Ini teorema 93-nya dilibatkan. Ya. Jadi kan ini tema 9 kan nilai ekspektasi. Nah itu kan kita dipengaruhi rata-rata Y ditambah rho standar deviasi Y dibagi standar deviasi X dikali X min X. Nah di contoh ke bawahnya kayak 9.6, 9.7 itu tiba-tiba diperoleh rho standar deviasi Y dibagi standar deviasi X itu nilainya langsung yang di kasusnya tadi X sama dengan X yang 3 kan ketemu jadi 1. Di contoh 9.7 itu ketemu sama dengan 2X itu ketemu rho standar deviasi Y per standar deviasi X itu sama dengan 2. Berarti itu kasusnya ketika rataan Y sama rataan X itu dianggap 0, Pak. Ya, jadi maksud saya di sini adalah kita ingin mencari, kan sebenarnya di statik kerjaannya cuma apa sih kalau kita punya dua variabel, coba kita perhatikan pada saat kita punya dua variabel, apa saja yang dicari biasanya? Y, variansi X, variansi Y, terus kovariansi XY, terus korelasi XY. Sudah berhenti nih? Kan enggak kan? Karena terus tadi mencari apa? Ekspektasi X bersyarat Y. Mencari ekspektasi Y bersyarat X. Maka juga mencari apa? Variansi X bersyarat Y. Variansi Y bersyarat X. Itu aja belum berhenti lagi. Kita ingin mencari ekspektasi X bersyarat Y. Ekspektasi variansi X bersyarat Y. Kayak tadi kan. Nah, teorema ini adalah untuk membantu supaya kita nggak selalu dari awal. Kira-kira tahu kata kunci yang mau diinikan dari sini? Tadi kan ada panjang kan? Daripada jawabannya juga panjang, saya kembalikan. Mau lihat dulu yang mana? Yang teorema atau contoh dulu? Contoh berapa? 9.5. Yang di sini yang diminta Anda suruh mencari apa? Korelasi X, Y. Kalau standar apa? Tapi nyarinya kovalensi XY dibagi standar deviasinya tadi yang saya tulis di sini kan. Untuk mencari ini harus tahu apa? Ekspektasi X, Y. Harus tahu distribusinya. Kalau di sini tahu nggak distribusinya? Enggak. Makanya itulah jadi butuh teorema yang tadi. Kalau punya distribusinya semua, nggak perlu teorema tadi, saya kerjakan aja ini. Bahwa korelasi adalah kovariansi dibagi standar deviasinya masing-masing. Kan tinggal nyari ini kan. Variansi kan akarnya, standar deviasi kan akarnya variansi. Ya selesai kan. Persoalannya di contoh soal tadi tidak dikasih informasi apa? Distribusinya. Cuma X, Y variabel random. Ekspektasi Y bersyarat X adalah min X plus 3. Nggak ada informasi distribusinya. X-nya tahu nggak? X-nya, Y-nya? Nggak tahu. Iya kan? Mau adanya Y bersyarat X, X bersyarat Y, kan nggak punya X kan? Ini kalau kita lihat dari ini kan nggak minim sekali informasinya. Tapi kok ditanyakan korelasi, kan ya nusain kan?
Anda mau mencari ekspektasi X dulu, coba caranya gimana mencari ekspektasi X? Caranya pakai mana mencari. Teorema 9. Saya punya ekspektasi Y bersyarat X. Ekspektasi Y bersyarat X. Untuk mencari, terus saya punya ekspektasi X bersyarat Y, yaitu yang kedua ya. Ya benar ya. Untuk mencari ekspektasi X pakai apa? Diekspektasikan lagi. Yang Berarti apa? Ini diekspektasikan lagi akan dapat apa? Kan ini. Tapi untuk ini kan ada butuh apa? Berarti kalau kita masukin ke sini, ekspektasi X bersyarat Y adalah min seperempat Y plus 5. Berarti ini kan ada butuh apa? Ekspektasi X bersyarat Y apa? yang bersyarat Min seperempat Y plus 5 ya. Berarti sama dengan apa? Min seperempat ekspektasi Y plus 5. Punya nggak ekspektasi Y? Nggak punya. Nyarinya lewat mana? Ya pakai ini Pak, bisa lah. Oke, kita pakai itu. Ekspektasi Y bersyarat X kan sama dengan ekspektasi Y. Oke. Y bersyarat X apa itu? min X plus 3. Min X plus 3. Sama dengan min ekspektasi X plus 3. Punya ekspektasi X? Nggak punya. Ini buah si malakama namanya kan. Untunglah ada teorema. Maka orang-orang yang berpikir standar biasanya akan kewalahan hidup ini. Itulah kenapa jadi perlu sekolah lebih tinggi, maunya gitu ini. Promosinya orang di pendidikan kan, biar laku sampai S3 kan. S1 masih banyak, S2 masih sudah boleh sedikit, S3 lebih sedikit lagi. Maka saya nggak nyangka di dunia lain itu, saya di forumnya orang-orang perbankan, orang ini, saya pikir apa? Mereka nggak nulis gelarnya kan, tapi diskusinya kok keren juga dia argumentatif. Ternyata setelah itu dia adalah S3 juga, padahal kerja di industri. Di Indonesia jarang. Maka saya jumpai satu dulu gara-gara saya kunjungan ke Bursa Efek, dia dokter satu-satunya saya jadikan Marapas itu hanya penguji malah seperti ini. Artinya apa? Mereka berhasil mengatakan bahwa semakin kompleks, Bu Yo, teorinya dinaik. Ini coba kalau Anda tidak dikasih pelajaran, cuma pelajaran ini, sama ekspektasi ini aja. Berhenti nggak ini? Nggak bisa kalau gitu mau dapat kovariansi, bisa dapatkah kovariansi? Oh, mencari EZ nggak bisa loh. Kovariansi butuh apa? Ekspektasi X pangkat 2 dikurangi apa yang pakai ini kan ekspektasi XY kali ekspektasi Y. XY-nya aja nggak punya, apalagi ekspektasi XY lebih nggak punya lagi. Barulah sadar butuh ilmu lebih tinggi gitu kan, soalnya gitu. Coba ada kemarin cuma dapat beberapa yang korelasi baru kemarin ini. Kemarin. Iya baru kemarin kan. Padahal merasa sudah cukup gitu kan. Nah, berarti inilah teorema 92, jadi kita bisa mencari korelasi tapi melalui apa? Ini di bentuk yang seperti ini kan dia mengarahkan ke. Kalau gitu kita dapat nilai mu dan sin. Mu sama sigma-nya itu dari mana ya Pak? Sebenarnya di sini apakah dimunculkan benar kan di sini hanya karena dari ini aja. Ini ya bentuk. Oke lah kita misalnya kita punya ini dulu kan dibentuk apa? Y X. Ini berarti AB-nya berapa dari sini? Dinyatakan sebagai AX plus B. Kalau pas untuk kasus contoh ya. Berapa A-nya? -1, B-nya 3. Oke.
kalau kita mau pelan-pelan dari sini. Oke, ini semua AX plus B, terus ini kan, ikutin ini. Nah, dapat apa dari perjalanan panjang ini? I-nya sama dengan A, mu X plus B. Terus untuk mencari ekspektasi XY-nya, sama dengan oke lah, ini. Terus berarti yang seperti sekarang kita memiliki berarti apa? Kalau dari hasil di teorema ini adalah apa? Yang kalau dari contoh tadi, A-nya berapa, B-nya berapa, enggak, jadi untuk mendapatkan mu X, karena kan kita butuh mu X, mu Y kan? Di sini A-nya dimasukin ke sini, B-nya, terus ini A sama dengan rho sigma XY, B adalah sama dengan ini. Nah, sekarang aplikasi di sininya kalau Anda perhatikan, kita gunakan persamaan tadi, berarti benar-benar nggak bisa dapat sigma X, sigma Y, ekspektasi X, ekspektasi Y. Dapat nggak di sini? Enggak kan? Tapi kalau tanya-tanya itu, ya harus nyari teorema lain lagi. Ini kan hanya untuk kepentingan mencari korelasi. Jadi benar-benar kita nggak dapat wujudnya si mu X, mu Y, sigma X, sigma Y, nggak dapat. Tapi tetap dapat yang diminta. Tapi kalau yang dimintanya sekarang saya ganti mu X, ya soalnya harus dikasih informasi tentang rho-nya misalnya. Karena nggak mungkin kan di matematik kalau dalam suatu sistem persamaan, kalau butuh dua yang tidak ketahui harus minimal ada dua persamaan. Kalau tiga yang harus ada tiga. Kalau satu kita butuh satu persamaan aja sudah bisa. Nah ini sebenarnya dari sisi logika matematiknya di sisi itu. Nah makanya wajar kalau di ujian kadang kita milih pasrah, nggak bisa ngitung jawabannya, ada yang kayak gitu. Kenapa? Kooperasinya nggak bisa dihitung. Sigma X-nya, ini bisa kan hitung sigma X, sigma Y? Nggak bisa. Kovariansi? Nggak bisa. Tapi kok masih bisa ngitung korelasi. Nah, kira-kira sudah kan kepegang ininya kan di situ. Harus kondisional variansi masih lagi. Variansi bersyarat. Untuk apa? Kadang kita, ya kalau kembali untuk urusan yang telur tadi, jadi diketahui apa? Telurnya supaya ini kira-kira yang apa variansi yang menetas berapa. Sehari-hari sedang kita lakukan, tapi kita nggak pernah menyadari teori di balik itu. Karena itu intuitif sebenarnya kan itu. Rata-rata bersyarat sering dilakukan. Ya, kalau kamu rajin belajar, rata-rata nilaimu akan tinggi. Ya. Itu sebenarnya sudah conditional expectation. Diketahui dia belajar, nilainya bagus. Dia enggak, nilainya jelek. Variansi memang relatif jarang dilakukan ya orang apa di keseharian, tapi tidak sadar kadang melakukan itu. Rata-rata variansinya, nah ini rata-rata variansinya sebenarnya teorema 9.3 ya. Jadi kalau diketahui X, kita bisa menghitung variansi Y bersyarat X. Saya ingin lihat rata-ratanya. X adalah yang pada belas ini apa dari sisi diketahui dia adalah belajarnya misalnya. Maka rata apa variansi Y bersyarat itu oke, bisa kita hitung, tapi kita juga ingin lihat rata-ratanya. Rata-rata variabilitasnya kalau orang yang belajar. Kira-kira beda nggak dengan yang nggak belajar? Mesti lebih besar yang tidak belajar. Karena yang tidak belajar mungkin banyak yang tebak-tebakan kalau misalnya multiple choice. Variasinya mesti lebih tinggi. Itu. Maka misalnya kisah kontekstualnya, misalnya saya bikin X-nya nggak harus kan kontinu sama kontinu ya, bisa juga sebenarnya diskrit. X belajar, X1 sama X sama dengan 1 tidak belajar, X sama dengan 0 tidak belajar. Maka variansi nilainya mesti berbeda. Itu.
Ekspektasinya ya juga tapi ekspektasinya kalau yang belajar biasanya rata-rata variabilitasnya lebih kecil daripada yang nggak belajar. Makanya kelasnya diuji coba. Tapi sayangnya nggak pernah ada ya. Ada yang waktu yang dari pendidikan pernah nggak melakukan eksperimen itu? Yang di satu suruh belajar, yang satu enggak. Kadang melakukan namanya eksperimen apa? Apa? Kelas lah kadang gitu. Jadi dicoba pakai metode ini, yang satu metode ini, biarkan nanti hasilnya kayak apa. Iya, iya efek dari pembelajaran. Nah, salah satunya sebenarnya kita ingin melihat bahwa ekspektasi variasi, berarti rata-rata variansinya dia lebih kecil, misalnya daripada yang enggak belajar. Misalnya. Artinya apa? Dia lebih homogen jadinya. Tapi sekarang, kenapa ada kelas yang dulu itu? Kan ada 3 kelas, yang pinter-pinter taruh di yang nomor 1. Lama-lama dulu di SMA dirubah. Dulu IPA 1 mesti yang pinter-pinter, lama-lama diubah. IPA 1 yang paling jelek, supaya orang tuanya nggak malu gitu kan, gara-gara protes itu. Tapi lama-lama ketahuan sekarang dilarang, nggak boleh ada lagi. Terutama untuk sekolah sekarang masuk. Ada radius, rumah saya dekat sekolahnya, gara-gara saya nggak pinter nggak boleh sekolah di situ. Pada saat tinggal jalan kaki. Nah sekarang nggak boleh kayak gitu. Itu namanya apa? Radius sebagai disebut. Terus ada lagi zona. Baru yang jauh itu. Dulu itu, yang sekolah di situ jauh semua. Karena apa? Yang pinter-pinter ada yang dari Kalimantan, dari ini malah sampai kayak gitu. Saya pernah waktu zamannya ngasih les. Dari mana ini? Dia sampai sekolah dari Jogja sejak ada yang SMP. Karena punya saudara di sana. Orang tuanya merantau di sana, tapi anaknya suruh sekolahnya di... Saya dapat yang memang sekolah. Tapi akhirnya sekarang ada radius, ada zonasi, jadi orang yang nempel sekolah mestinya dapat. Karena saya pernah mengalami sekolah cuma jalan kaki, karena depan SMP saya depannya rumah saya. Ruang gurunya lebih jauh daripada rumah saya ke kelas saya. Karena waktu itu belum ditempel. Nah itu saya lihat gurunya baru jalan dari ruang guru, saya dari rumah saya duluan. Karena kelas saya dapat dengan pas dekat dengan rumah saya. Wah, saya betul menikmati itu sekolah paling. Tapi setelah SMA harus jauh karena dari pertanyaan. Oke, ini ekspektasi dari variansi ya. Jadi sebenarnya kayak bahasa kasarnya rata-rata dari variansinya. Nah, ini mulai sedikit mengenal tentang regresi, walaupun secara khusus nanti ada kuliah sendiri ya di ini kan. Ini kalau kita bayangin ditemukannya tahun berapa ini? Galton mikir-mikir tahun 18 kita masih dijajah. Fisher, ini nama Fisher juga di statistik sering muncul nama ini, tapi Franz Galtonnya kadang sudah nggak disebut. Tapi kalau Fisher kadang namanya masih di ini kan. Tahun abad 18-an. Pak, Ya, oke silahkan. kalau misalkan kovarian itu boleh bentuknya negatif aja, Pak? Kovarian boleh. Itu maksudnya gimana Pak kalau kovarian? Jadi kovarian kan mau mengukur apa? Kayak hubungan dari kan nanti akan dipakai untuk korelasi kan. Kalau standar deviasi kan selalu positif. Kovariansi, kalau pada saat kovariansi negatif itu mengindikasikan hubungan antara si X Y adalah negatif berlawanan arah itu. Jadi X membesar, Y-nya malah mengecil. Maka kalau pada saat terjadi dia independen, kovariansi sama dengan apa? Kalau independen kovariansi? 0. Jadi kalau independen dia memang nggak ada. Tapi kalau kovariansinya 0 belum tentu independen. Dia hanya tidak berhubungan, tapi tidak berarti independen. Susah kan menafsirkan itu. Jadi bedanya independen dengan ada hubungan. Saya nggak ada hubungan kok, benar karena korelasinya 0. Tapi tidak berarti dia independen. Susah itu mikir. Tapi kenyataannya benar kan?
Kalau ada kisah orang ribut itu, ya benar kok ada hubungan dengan dia kok. Iya, tapi kamu kelihatannya nggak independen. Itu pakai statistik berarti. Itu terkadang terjadi pas penelitian pendidikan. Karena apa? Kalau dikorelasi itu mengukur sebenarnya hubungan lebih ke linear. Kalau independen tidak hanya konteksnya itu. Nah, kadang orang mengukur hanya hubungan kan linear baru satu. Itu kan si kata yang namanya. Jadi kovariansi nilainya boleh negatif, boleh positif, besarnya boleh sak maunya. Tapi korelasi harus -1 sampai 1. Jadi kalau itu korelasi jangan sampai mendapatkan di atas 1, di bawah -1. Kayak kasus probability kemarin ini ya. Oke, sudah. Di kovariansi lebih ke ininya ke konteks. Terus definisi apa lagi di sini kita tadi ya yang untuk konteks dibawa ke given regression lines ini. Jadi ini yang nanti akhirnya untuk bekal dapat lahirnya model regresi. Jadi model regresi sebenarnya ini yang pernah saya jadi ditanya teman, sebenarnya bentuk hubungannya X dengan Y apa sih? Kalau orang matematik kan cuma kayak gini, nilai saya adalah sudah saya kasih modal 50 plus misalkan adalah 5X. Tapi X-nya berarti antara hanya 0 sampai 10. Berarti paling tinggi kan 100 kan ini, paling rendah 50. Kok bisa lagi gitu? Oh, ini maunya kalau tugasnya beres sudah dapat 50 Pak. Ada misalnya kayak gitu. Apakah selalu nanti yang dapat nilai ini apa dari sisi apa nilai akhir ini adalah nilai di apa QTS-nya atau nilai yang di ujian ya? Nah, karena apa ini bervariasi berakibat ini juga bervariasi. Ya. Maka model ini sebenarnya kalau kita tulisan jadi seperti ini. Y bersyarat X adalah 50 plus 5X. Nah, yang ini ditulisnya harusnya adalah ini. Apa? Masih ada plus yang namanya residu. Itulah lahirnya model regresi tadi juga. Karena hubungan orang matematik mesti maunya yang kayak gini. Kalau statistik ini masih ada ketidakpastian di situ. Tidak berarti kalau saya ujian ini langsung mesti akan diterapkan. Ini karena nilai di sini adalah dia juga bervariasi. Jadi variasinya ada. Nah, yang kita lihat rata-rata. Kalau ini kan jelas kan? Ya pasti. Kalau dapat 10, ya jadi 100. Dapat 5, ya ini. Tapi kenyataannya kok nggak bisa seperti itu. Nah, berarti ini karena di sini ada yang seperti ini. Tapi rata-rata akan dapat segitu. Nah, konsep ini yang melahirkan jadi ada nanti di model regresi ditulisnya Y bersyarat X adalah X-nya adalah prediktornya. Jadi orang statistik selalu senangnya apa? Hanya harapan. Karena hidupnya harap-harap cemas jadinya kan. Akhirnya kalau peluang terjadinya ini. Maka senang ilmu pasti kan? Saya juga dulu senang ilmu pasti. Cuman sekarang sudah nggak ada. Ada yang orang tuanya masih dulu kuliahnya di FIPA, Fakultas Ilmu Pasti Alam. Terakhir kalau nggak salah 82 atau 83. Nggak tahu pemerintah kok menghapus nama FIPA, padahal saya senang dengan FIPA. Karena ada ilmu pasti. Nah, sekarang bisa juga bentuknya apa di sini? Kalau linearnya itu terhadap X-nya, apa linear terhadap parameternya? Yang ini sekarang ini. Kalau terhadap X-nya, dia nggak linear, tapi terhadap parameternya dia linear. Maka nanti di statistik ada model regresi polinomial. Polinomial berarti apa? Bisa X, X pangkat 2, X pangkat 3.
Tapi masih disebut sebagai model linear karena linear dalam parameternya. Tapi nanti kalau Anda lihat di jurnal-jurnal itu ada modelnya jadi non linear dalam parameter juga. Ya kan, jadi makin Mbak itu. Karena fenomena hidup ini tidak selalu konteksnya selalu parameternya mesti linear. Jadi bisa juga enggak linear. Nah, inilah di sini juga bukan, maka kita bicara variansi bersyarat sebenarnya diaplikasikan di regresi sudah itu. Cuma kadang kita nggak sadar di sana bersyaratnya dihapus nggak kelihatan. Cuma nyari ekspektasi Y, ekspektasi X di regresi, padahal sebenarnya di dalamnya ada prediktornya si X-nya. Harusnya nulisnya masih seperti ini. Variansi Y bersyarat X, ekspektasi Y bersyarat X. Nah, ini sudah dapat lewat 5. Tapi ini regresi sekali lagi nanti Anda akan belajar lebih jauh lagi, tapi yang penting kadang di keseharian akhirnya kita kadang menghapus beberapa cara tulisnya gitu. Ini sudah jarang sekali kalau di pas kita belajar regresi nulis kayak gini kadang. Nulisnya kadang ini aja. Jadi terasa matematik kan. Padahal aslinya yang kita dapat ini, yang kita estimate ini hasil estimasi dari kadang maka di statistik nulisnya adalah nanti Y sama dengan alfa plus beta X plus epsilon. Kalau orang matematik nggak mengenal epsilon yang tidak punya distribusi. Matematik kenal epsilon juga kan? Nah, tapi dia tidak berdistribusi, bukan variabel random. Kalau di statistik variabel random biasanya favoritnya distribusinya normal. Memangnya error selalu normal? Nah, kalau melihat orang error normal enak kan? Oh, dia akan ke sana, belum sampai dengan akan ke sini gitu. Nah, enak kan antisipasinya kan? Kadang membahayakan, kadang hal. Oke, saya kira cukup hari ini. Silakan kalau